Apabila Anda kesulitan berjongkok sempurna selama 30 detik tanpa merasa kaku, pegal, atau kehilangan keseimbangan, bisa jadi tubuh Anda menua lebih cepat dari dugaan. Namun, ini bukan tentang menambah jadwal olahraga atau mendaftar ke pusat kebugaran baru. Ini tentang kembali pada salah satu posisi alami manusia yang kini hampir kita lupakan sepenuhnya. Jauh sebelum ada kursi, sofa, atau perangkat kerja ergonomis, manusia terdahulu berjongkok untuk beristirahat, makan, bahkan bekerja. Nenek moyang kita tidak memerlukan alat canggih atau roller busa untuk menjaga kelincahan tubuh hingga usia senja. Mereka hanya bergerak sesuai rancangan alami tubuh, dan jongkok diam yang dalam adalah bagian krusial dari gerakan tersebut. Kini, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hanya dengan 5 menit sehari dalam posisi fundamental ini dapat meredakan kekakuan pinggul, mengurangi nyeri punggung, melancarkan pencernaan, memperkuat otot inti, bahkan menunjang harapan hidup yang lebih panjang. Terdengar terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan, bukan? Saya pun berpikir demikian sampai saya mencobanya sendiri. Hari ini, saya akan menguraikan secara rinci pengalaman saya setelah melakukan jongkok diam selama 30 hari dan mengapa posisi kuno ini bisa jadi kunci yang hilang dalam rutinitas kesehatan Anda. Cobalah menahan posisi ini saat Anda menonton dan beritahu berapa lama Anda bertahan di kolom komentar. Mari kita lihat titik awal Anda. Manfaat pertama, kesehatan sendi dan meredakan nyeri kronis. Saat pertama kali menjajal jongkok diam, lutut saya berbunyi, pergelangan kaki terasa tegang, dan pinggul serasa engsel berkarat. Ini pengalaman yang merendahkan. Namun, yang tidak saya sadari saat itu adalah ketidaknyamanan tersebut bukanlah masalah utamanya, melainkan sebuah gejala. Bertahun-tahun duduk di kursi, mengemudi, atau bersantai, membuat sendi-sendi saya terkunci pada sudut 90 derajat selama puluhan tahun. Yang saya butuhkan bukan peregangan baru, melainkan mengembalikan jangkauan gerak penuh ke dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu yang secara alami dicapai melalui jongkok. Hanya setelah seminggu berjongkok, 5 menit sehari dibagi dalam beberapa sesi singkat, saya mulai merasakan perubahannya. Kekakuan saat bangun tidur di pagi hari berkurang, lutut tidak lagi berbunyi saat naik tangga, pinggul saya tidak lagi terasa macet setiap kali membungkuk. Mengapa? Karena jongkok tidak hanya meregangkan, tetapi juga mendekompresi. Ia memberikan beban lembut pada sendi, mengaktifkan otot penstabil, dan meningkatkan aliran darah ke area yang selama ini terabaikan. Ini bukan sekedar rehabilitasi, ini adalah pemulihan, dan bagian yang mengejutkan adalah penelitian kini mengaitkan mobilitas jongkok dalam dengan risiko radang sendi yang lebih rendah, serta kesehatan sendi jangka panjang hingga usia lanjut. Namun, jika kesehatan sendi hanyalah permulaan, apalagi yang bisa diungkap oleh posisi sederhana ini? Mari kita selami lebih dalam. Manfaat kedua, mengembalikan gerakan alami manusia. Gaya hidup modern telah menjauhkan kita dari cara bergerak alami manusia. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda secara alami menurunkan tubuh ke lantai tanpa bantuan tangan, lutut berbunyi atau membutuhkan topangan untuk bangkit kembali? Jongkok diam bukan sekedar peregangan, ia adalah kembali ke perangkat lunak asli tubuh Anda. Begitulah cara manusia dulu makan, beristirahat, melahirkan, bahkan bekerja. Di banyak negara, praktek ini masih lazim. Semakin sering saya berlatih, semakin saya menyadari bahwa ini bukan tentang kelenturan, ini tentang mempelajari kontrol. Tiba-tiba, hal-hal sederhana seperti mengikat tali sepatu atau memungut kunci yang jatuh tidak lagi terasa memberatkan. Gerakan saya menjadi lebih halus, lebih terhubung. Rasanya seperti saya telah memperbarui sistem operasi tubuh tanpa perlu berkeringat. Para ahli biomekanika menyebutnya sebagai restorasi gerakan alami dan kini menjadi fokus yang berkembang dalam terapi fisik. Jongkok dalam memperkuat koneksi neurologis Anda ke otot inti, meningkatkan koordinasi, dan membuat gerakan sehari-hari terasa hampir tanpa usaha lagi. Dan percayalah, begitu Anda merasakan kebebasan semacam itu di tubuh Anda tidak akan pernah ingin melepaskannya.
Namun, kita baru saja memulai karena jongkok tidak hanya mengembalikan gerakan, ia juga membangun kekuatan di tempat-tempat yang tidak Anda sadari lemah. Manfaat ketiga, kekuatan tubuh bagian bawah tanpa perlu ke pusat kebugaran. Dulu, saya mengira butuh skuat dengan beban berat untuk membentuk kaki yang kuat. Ternyata, hanya menahan tubuh sendiri dalam posisi jongkok dalam dengan bentuk yang benar adalah salah satu pembangun kekuatan paling diremehkan. Saat Anda berada di posisi rendah itu, paha depan, paha belakang, bokong, betis, bahkan kaki Anda semuanya bekerja untuk menstabilkan diri. Tapi, ini tidak seperti melakukan repetisi di pusat kebugaran. Ini adalah kekuatan isometrik. Otot-otot Anda bekerja terus-menerus untuk menjaga Anda tetap tegak dan seimbang. Setelah 2 minggu jongkok diam setiap hari, saya menyadari sesuatu yang aneh. Menaiki tangga terasa lebih mudah. Kaki saya tidak cepat lelah saat berjalan jauh. Bahkan postur berdiri saya menjadi lebih kokoh, seperti saya berakar ke tanah. Dan bagian terbaiknya, tidak perlu peralatan, tidak ada suara, tidak perlu keanggotaan pusat kebugaran. Hanya tubuh Anda, lantai, dan beberapa menit tenang sehari. Ini adalah jenis kekuatan yang dibangun dari dalam keluar, secara diam-diam, perlahan, tetapi tidak dapat disangkal. Dan jika Anda khawatir kehilangan otot seiring bertambahnya usia, ini adalah salah satu cara paling sederhana dan teraman untuk melawannya. Namun, bagaimana jika saya katakan posisi yang sama juga bisa melancarkan pencernaan Anda? Mari kita bahas. Manfaat keempat, melancarkan pencernaan. Ini mengejutkan saya, tetapi saya mulai merasa lebih ringan, bukan secara emosional, melainkan fisik, seolah ada sesuatu yang akhirnya bergerak sebagaimana mestinya di dalam tubuh saya. Dan saat itulah saya tersadar, jongkok tidak hanya melatih otot saya, tetapi juga memijat usus saya. Di banyak budaya timur, berjongkok adalah posisi alami untuk buang air besar, dan ada dasar ilmiah yang kuat di baliknya. Jongkok mengubah sudut usus besar, mengendurkan otot-otot penting, dan menciptakan tekanan lembut di perut yang membantu pergerakan limbah menjadi lebih efisien. Ketika saya mulai melakukan jongkok dalam setiap hari, kembung harian saya menjadi lebih jarang. Pencernaan terasa lebih lancar, dan sejujurnya, saya merasa tidak terlalu lesu secara keseluruhan. Rasanya seperti usus saya mendapatkan perawatan harian tanpa saya sadari. Pengobatan barat pun mulai menyadari hal ini. Ahli gastroenterologi kini mengakui bagaimana kebiasaan postur seperti duduk membungkuk dapat menyebabkan motilitas usus yang buruk. Jongkok melakukan sebaliknya. Ia menyelaraskan, mengaktifkan, dan mendorong aliran pencernaan alami. Ini adalah salah satu manfaat tersembunyi yang jarang dibicarakan. Tetapi, begitu Anda merasakannya, Anda akan bertanya-tanya mengapa kita berhenti berjongkok. Dan percaya atau tidak, jongkok tidak berhenti pada pencernaan. Selanjutnya, ia mengatasi sesuatu yang lebih krusial seiring bertambahnya usia, keseimbangan, dan pencegahan jatuh. Manfaat kelima, keseimbangan yang lebih baik dan pencegahan jatuh. Tahukah Anda apa yang lebih menakutkan daripada menua? Jatuh saat menua. Ini adalah salah satu penyebab utama cedera dan hilangnya kemandirian, terutama pada orang di atas 60 tahun. Namun, inilah yang sering terlewatkan banyak orang. Keseimbangan bukan hanya tentang tidak oleng, ini tentang stabilitas sendi, mobilitas pergelangan kaki, kekuatan inti, dan propriosepsi. Semuanya bekerja bersama. Dan coba tebak, postur ini melatih semuanya sekaligus. Ya, jongkok dalam. Semakin lama saya menahan posisi jongkok setiap hari, semakin saya merasakan perubahan kecil namun signifikan. Saya bisa berjalan di permukaan yang tidak rata tanpa berpikir. Sikap saya saat menyikat gigi atau mengenakan kaus kaki terasa lebih mantap. Bahkan berbalik dengan cepat, sesuatu yang dulu saya hindari, kini terasa lebih terkontrol. Mengapa? Karena jongkok memaksa seluruh tubuh bagian bawah Anda untuk berkoordinasi. Pergelangan kaki menstabilkan, lutut selaras, pinggul terlibat, dan otot inti Anda aktif untuk menjaga semuanya tetap seimbang bahkan saat Anda diam. Ini seperti melatih tubuh Anda untuk percaya pada dirinya sendiri lagi, dan seiring bertambahnya usia, jenis pelatihan fungsional semacam ini sangat berharga. Namun, ada yang lebih menarik lagi, bagaimana jika gerakan sederhana yang sama bisa meningkatkan sirkulasi dan mengurangi pembengkakan di kaki Anda? Mari kita bahas selanjutnya. Manfaat keenam, meningkatkan sirkulasi dan aliran limfatik.
Jika kaki atau pergelangan Anda bengkak setelah seharian duduk, atau jika kaki Anda terasa berat tanpa alasan jelas, sirkulasi darah Anda mungkin diam-diam bermasalah. Kenyataannya, tubuh kita tidak dirancang untuk duduk di kursi selama 8 jam lebih sehari. Ketika kita melakukannya, aliran darah melambat, drainase limfatik terhambat, dan cairan mulai menumpuk di ekstremitas bawah. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi setelah saya mulai memasukkan jongkok dalam ke dalam rutinitas harian saya. Kaki saya tidak terasa terlalu bengkak. Kaki saya tidak lagi dingin, dan rasa berat yang membosankan di akhir hari hilang. Mengapa? Karena jongkok diam secara alami mengompresi dan mendekompresi tubuh bagian bawah, membantu mendorong darah dan cairan limfatik kembali ke jantung. Ini bekerja seperti pompa alami, merangsang sirkulasi tanpa memerlukan alat pijat mewah atau kaos kaki kompresi. Dan bagi orang yang duduk sepanjang hari atau berjuang dengan varises, ini bukan hanya membantu, tetapi sangat penting. Ini seperti memberikan tubuh bagian bawah Anda aliran energi segar setiap hari. Namun, kita belum selesai karena manfaat selanjutnya masuk lebih dalam, secara harfiah, ke postur dan keselarasan tulang belakang Anda. Dan ini mungkin adalah perbaikan kiropraktik gratis yang selama ini punggung Anda nantikan. Manfaat ketujuh, koreksi postur alami dan penyelarasan tulang belakang. Jujur saja, berapa jam sehari yang Anda habiskan membungkuk di depan ponsel, laptop, di mobil, atau di sofa? Jumlahnya banyak. Dan seiring waktu, postur bungkuk karena teknologi itu tidak hanya terlihat buruk, ia membentuk kembali tulang belakang Anda, mengencangkan dada, melemahkan otot inti, dan menyebabkan nyeri punggung kronis. Nah, inilah keajaiban jongkok dalam. Ia dengan lembut memaksa tulang belakang Anda ke posisi sejajar alaminya tanpa Anda sadari. Ketika Anda berjongkok diam dengan benar, panggul Anda secara alami akan miring ke depan. Punggung bawah Anda sedikit meregang dan dada terangkat. Tidak ada membungkuk, tidak ada penyangga buatan, hanya tubuh Anda yang menata dirinya sendiri sesuai rancangannya. Saya menyadarinya setelah minggu pertama. Bahu saya berada lebih jauh ke belakang. Saya tidak lagi terlalu membungkuk di meja kerja. Dan kekakuan yang terus-menerus di punggung bawah saya mulai mereda. Para ahli mengatakan posisi ini bertindak seperti dekompresi tulang belakang pasif, memanjangkan tulang belakang Anda sambil memperkuat otot-otot yang menopangnya. Anggap saja ini sebagai riset harian postur Anda yang didukung gravitasi. Tidak perlu janji temu kiropraktor. Dan seiring dengan peningkatan postur Anda, semua yang lain pun ikut membaik. Pernafasan Anda, energi Anda, bahkan kepercayaan diri Anda. Namun, bagaimana jika saya katakan itu juga memperkuat dasar panggul Anda? Mari kita ke sana. Selanjutnya, manfaat ke-8, penguatan dasar panggul. Ini adalah salah satu manfaat yang jarang dibicarakan banyak orang sampai menjadi masalah. Dasar panggul adalah sekelompok otot di dasar inti Anda yang bertanggung jawab atas kontrol kandung kemih, kesehatan seksual, postur, dukungan, dan bahkan stabilitas tulang belakang. Seiring bertambahnya usia, setelah melahirkan, operasi, atau periode tidak aktif yang panjang, otot-otot ini bisa melemah. Dan efeknya, kebocoran yang memalukan, kekuatan inti yang buruk, dan rasa ketidakstabilan umum. Tapi inilah yang mengejutkan saya. Jongkok diam dalam secara alami mengaktifasi dan memperkuat dasar panggul tanpa satupun latihan Kegel. Mengapa? Karena saat jongkok, otot panggul Anda memanjang dan terlibat di bawah tekanan terkontrol. Anda tidak hanya mengencangkan, Anda melatih otot-otot dasar ini untuk menahan tubuh Anda tetap seimbang dari bawah ke atas. Setelah beberapa minggu, saya menyadari kontrol kandung kemih yang lebih baik, keterlibatan inti yang lebih kuat saat bergerak, dan bahkan pernafasan yang lebih stabil saat berjalan atau berolahraga. Dan bagi wanita, terutama pasca melahirkan atau menjelang menopause, jenis pelatihan otot dalam berdampak rendah ini bisa mengubah hidup. Bagi pria, ini meningkatkan stabilitas, kekuatan otot, dan bahkan kepercayaan diri. Dan semua ini tanpa sit-out, plank, atau alat dasar panggul.
Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu manfaat paling mengejutkan, mobilitas pinggang. Manfaat ke-9, membuka mobilitas pinggang. Jika pinggang Anda terasa kaku saat bangun dari tempat tidur atau tegang setelah duduk terlalu lama, Anda tidak sendiri. Kehidupan modern mengunci pinggang kita pada sudut 90 derajat, kursi, jok mobil, sofa. Seiring waktu, sendi pinggang Anda beradaptasi dengan kehilangan kelenturan, sirkulasi, dan kekuatan. Namun, jongkok dalam itu seperti kunci yang membuka pintu berkarat. Ketika Anda dengan lembut masuk ke posisi jongkok diam, soket pinggul Anda terbuka lebar, paha bagian dalam meregang, dan otot bokong Anda aktif, semuanya tanpa paksaan atau ketegangan. Anda tidak mendorong fleksibilitas, Anda menyelam ke dalamnya. Dan paparan harian yang lembut itu mulai membalikkan tahun-tahun kekakuan. Setelah beberapa menit sehari selama hanya 2 minggu, saya menyadarinya. Berjalan terasa lebih mulus, langkah saya memanjang. Berjongkok ke lantai untuk mengikat tali sepatu tidak lagi terasa seperti pose yoga. Lebih penting lagi, pinggul saya terasa hidup, seolah bisa bergerak ke segala arah lagi, bukan hanya dari depan ke belakang. Pinggul yang kuat dan mobil adalah fondasi untuk segalanya. Berjalan, berdiri, menaiki tangga, bahkan melindungi punggung bawah Anda. Dan jongkok menargetkan semuanya dalam satu gerakan primal yang sederhana. Tapi manfaat yang paling mengejutkan, ternyata kemampuan Anda untuk berjongkok mungkin memprediksi berapa lama Anda akan hidup. Mari kita bahas panjang umur selanjutnya. Manfaat ke-10, jongkok dan panjang umur. Inilah sesuatu yang membuat saya tertegun. Sebuah penelitian yang diterbitkan di European Journal of Preventive Cardiology menemukan bahwa orang dewasa yang dapat duduk dan berdiri tanpa menggunakan tangan memiliki risiko kematian dini yang jauh lebih rendah. Pikirkan baik-baik, kemampuan Anda untuk turun dan bangkit dari lantai, sesuatu yang kita anggap remeh saat muda, adalah prediktor kuat berapa lama Anda akan hidup. Dan coba tebak, gerakan apa yang melatih kemampuan persis itu setiap hari? Jongkok diam. Ketika Anda berjongkok setiap hari, Anda tidak hanya melatih kaki Anda mempertahankan koordinasi, kesehatan sendi, kelenturan, dan kekuatan yang membuat Anda tetap mandiri seiring bertambahnya usia. Saya menyadari ini bukan hanya tentang kebugaran, ini tentang bisa mengangkat cucu Anda di taman tanpa rasa sakit, bangkit dari lantai jika Anda terjatuh, dan melakukannya tanpa rasa takut. Jongkok adalah investasi diam ke mobilitas masa depan Anda dan bahkan mungkin panjang umur Anda. Ini tidak memakan biaya sepeser pun, tidak perlu pelatih, hanya Anda, lantai, dan 5 menit waktu Anda. Jadi, setelah membahas 10 manfaat luar biasa ini, apakah jongkok untuk semua orang? Ya, tidak juga. Mari kita bahas siapa yang harus berhati-hati atau menghindari praktik ini selanjutnya. Siapa yang harus berhati-hati? Meskipun jongkok diam sangat bermanfaat, ini tidak untuk semua orang, setidaknya tidak secara langsung. Jika Anda mengalami nyeri lutut parah, penggantian pinggul, operasi baru-baru ini, keseimbangan buruk, atau osteoporosis tingkat lanjut, harap konsultasikan dengan dokter atau terapis fisik Anda terlebih dahulu. Untuk pemula, mulailah dengan variasi yang didukung, pegang kursi, gunakan dinding, atau letakkan balok yoga di bawah tumit Anda. Tujuannya bukan untuk memaksakan tubuh Anda, tetapi untuk memperkenalkan gerakan secara bertahap dan aman. Bahkan hanya beberapa detik sehari dapat mulai membuka manfaat. Konsistensi mengalahkan intensitas setiap saat. Sekarang, mari kita akhiri dengan mengapa postur ini bisa mengubah hidup Anda. Jadi, inilah kebenaran yang sering diabaikan banyak orang. Tubuh Anda tidak diciptakan untuk duduk, ia diciptakan untuk jongkok. Satu posisi sederhana ini terhubung dengan setiap aspek, kesehatan sendi, pencernaan, postur, kekuatan, mobilitas, panjang umur, bahkan seberapa lama Anda hidup. Namun, entah bagaimana, kita menukarnya dengan kursi, mobil, sofa, dan perlahan kehilangan salah satu gerakan
manusia paling alami. Tapi Anda bisa merebutnya kembali, dan itu tidak memerlukan peralatan gym atau menghabiskan banyak waktu Anda, hanya 5 menit di lantai dengan tubuh Anda sendiri. Sejak saya memulai, saya merasa lebih kuat, lebih ringan, lebih membumi. Gerakan terasa lebih mulus, punggung saya tidak terlalu sakit, dan mungkin yang terpenting, saya merasa lebih selaras dengan tubuh saya, seolah saya telah mengembalikan sesuatu yang hilang darinya selama bertahun-tahun. Apakah pada awalnya akan terasa canggung? Mungkin. Akankah tumit Anda terangkat, pergelangan kaki protes, pinggul terasa kaku? Tentu saja, tapi itulah intinya. Itu adalah sinyal bahwa disinilah pekerjaan itu dibutuhkan. Mulailah dari mana Anda berada, tahan selama 20 detik hari ini, 30 detik besok, gunakan bantuan. Majulah perlahan, karena semakin tua Anda, semakin penting postur ini. Jika ini sesuai dengan Anda, tinggalkan komentar di bawah. Beritahu saya berapa lama Anda bisa menahan posisi jongkok hari ini. Dan jika Anda ingin video lengkap yang menguraikan cara jongkok dengan aman di usia atau tingkat kebugaran berapapun, cukup ketik jongkok diam di bawah. Tubuh Anda akan berterima kasih untuk ini. Mungkin tidak hari ini, tapi 10 tahun dari sekarang, pasti.